Ketika saatnya tiba untuk membuang air kotor perzinahan dengan Sofia pada Tama, dan kemudian memasukkan tubuh ratu sementara ke dalam freezer, dan kemudian dalam beberapa hari menyatakan bahwa ratu meninggal karena sebab alami, dunia luar sama sekali tidak akan curiga. Adapun Sofia, saksi, setelah dia jatuh ke dalam mainan Aman Ramovic, tidak ada kesempatan baginya untuk melihat cahaya hari dalam kehidupan ini, jadi Olivia tidak khawatir dia akan membocorkan kejadian hari ini. Ketika Olivia melihat bahwa Tama dikelilingi oleh orang-orang berpakaian hitam dan berpikir bahwa dia telah menang, bayangan hitam tiba-tiba terbang keluar dari kerumunan. Orang pertama berbaju hitam dengan belati bergegas ke arah Tama, pada saat ini telah mematahkan tangannya, dan Tama langsung melemparkannya keluar dari kerumunan. Segera setelah itu, frekuensi yang berbeda terjadi. Satu demi satu, pria berbaju hitam meratap dan terbang keluar dari tengah kerumunan, masing-masing tanpa kecuali tangannya patah. Setelah hanya 10 detik, semua pria berbaju hitam jatuh ke tanah dengan kesakitan, tangan mereka patah, membuat tangisan yang tak tertahankan. Dan Tama masih berdiri di tempat dengan wajah arogan, bahkan tidak ada lipatan di pakaiannya. Orang-orang berpakaian hitam ini, kekuatan gabungan, tidak dapat menandingi seniman bela diri bintang 4. Jadi, di depan Tama, mereka tidak berbeda dengan sekelompok sayuran dan ayam. Olivia serta William dan yang lainnya, melihat situasi ini, semuanya tercengang ketakutan. Tak satu pun dari mereka mengira kekuatan Tama begitu kuat. Selusin pria berpakaian hitam yang terlatih benar-benar tidak berguna di depannya. Pertama kali William kembali sadar, dia berbalik dan ingin berlari keluar, tetapi sebelum dia bisa berlari keluar pintu, dia merasa kerahnya ditarik, dan sebelum dia bisa melihat ke belakang, seluruh tubuhnya terlempar keluar, menabrak dinding dengan keras dan berguling ke tanah. Pada saat ini, Tama sudah menutup pintu bangsal, memandang Olivia dan juga yang lainnya, dan tersenyum lembut. Olivia, menurutmu aku menghitung giliran sekarang? Olivia melihat tampang Tama yang lucu, wajah ketakutan pucat, suara gemetar, dia bertanya, kamu, apa-apaan kamu? Bagaimana mungkin, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Tama mencibir dan bertanya, bukankah aku sudah memperkenalkan diriku padamu di bandara? Apakah kamu lupa namaku begitu cepat? Olivia berkata dengan ketakutan. Tidak lupa. Tama dengan dingin mendengus, katakan, siapa namaku? Olivia dalam hati ketakutan sampai ekstrim, panik, berkata, Tama, Renza. Tama sekali lagi mengajukan pertanyaan, siapa yang dipanggil Tama Renza? Olivia tanpa sadar berseru, kamu, namamu Tama Renza. Tama menatapnya dan berkata dengan suara dingin, lebih keras, aku tidak bisa mendengarmu. Siapa yang dipanggil Tama Renza? Hati dan jiwa Olivia hening, tapi dia hanya bisa menegangkan kepalanya, meninggikan suaranya beberapa poin, dan berkata keras dengan wajah penuh ketakutan, namamu adalah Tama Renza. Pada saat ini, Olivia sudah ketakutan. Di hadapan Tama, saat dia memanggil namanya sendiri, dia merasa bahwa seluruh orang telah benar-benar runtuh. Di bawah tekanan Tama, dia tanpa sadar berlutut di depannya dengan kaki lemah dan tersedak. Bapak Renza, itu adalah kesalahan saya. Saya memiliki pikiran buruk karena uang. Tolong luang saya dan tolong beri saya kesempatan untuk menebus kesalahan saya. Ayah Olivia, Richard, pada saat ini juga menyadari bahwa momentumnya telah hilang. Buru-buru juga berlutut di tanah, memohon, Tuan Renza, Olivia masih mudah melakukan hal-hal secara impulsif, kamu tidak saling berhadapan dengannya. Ayah William, Bima, juga bergegas maju saat ini, dengan wajah memohon berkata, Tuan Renza, Anda mengatakan sebelum 50 miliar euro, kami bersedia menerimanya. Keluarga Rothschild kami bersedia mengeluarkan 40 miliar euro. Kami hanya memohon Anda untuk memberi kami tangan yang lebih tinggi.
Tama tersenyum, memandang Richard, dan bertanya, mereka menawarkan 40 miliar, jadi sisanya 10 miliar, terserah Anda. Aku, Richard langsung gugup dan tidak tahu harus berbuat apa. Sebelum beberapa menit, 10 miliar euro dia menggertakkan giginya atau bisa keluar. Itu karena Olivia sebelumnya pada dasarnya sama dengan Ratu Eropa Utara yang tidak bermahkota. Hanya menunggu kematian Ratu saat ini dan akan dapat dimahkotai dengan lancar. Jadi pada dasarnya, dia bisa mengendalikan kekuatan keuangan seluruh keluarga kerajaan. Tapi sekarang, Sang Ratu telah terbangun. Situasi ini, apakah Richard sendiri atau Olivia, tidak lagi memiliki hak untuk memobilisasi dana kerajaan, jadi kali ini biarkan Richard mengeluarkan 10 miliar euro, itu hanya mimpi bodoh. Setelah memikirkannya, Richard hanya bisa berkata dengan kaku, Tuan Renza, aset keluarga kami, uang tunai, dan berbagai real estate digabungkan, sekitar 5 miliar euro, jika Anda tidak keberatan, saya bersedia memberikan semua aset kepada Anda sebagai kompensasi. Tama mendengus dan berkata, kalau begitu ini hanya 45 miliar ya, tidak cukup. Setelah mengatakan itu, dia memandang Bima dan bertanya sambil tersenyum, Bima tua, bagaimana kalau kamu membebani sedikit lagi? Bima hampir pingsan, berkata dengan wajah pahit, Tuan Renza, 40 miliar euro, sudah menjadi batas kami. Persediaan uang tunai kami tidak begitu banyak. Untuk mengumpulkan 40 miliar euro, kami juga harus menunggu pasar saham dibuka besok. Tangan sejumlah besar saham akan dijual penuh sebelum mungkin untuk mengumpulkan cukup banyak. Tama menggelengkan kepalanya, berkata dengan acuh tak acuh, kalian berdua adalah komunitas kepentingan, satu kemuliaan, satu kerugian, saya bisa menyelamatkan Anda hidup jika uangnya cukup. Jika tidak, malam ini Anda akan langsung ditangkap sebagai pembunuhan di tempat. Dan akan dibunuh. Besok Ratu akan mengumumkan kepada publik, mengatakan bahwa kamu bergabung malam ini untuk berkonspirasi melawan Ratu untuk membunuhnya. Pada saat itu, foto-foto kematianmu di sini akan dipublikasikan, dan kemudian seluruh dunia akan berpikir bahwa kamu pantas mendapatkannya. Ketika Bima mendengar kata-kata ini, jantungnya berdebar kencang. Dia tidak menyangka bahwa Tama benar-benar meletakkan hatinya yang membunuh pada dirinya sendiri. Selain itu, dia juga percaya bahwa Tama memang memiliki kekuatan untuk membunuh mereka semua kapan saja. Terlebih lagi, bahkan jika dia benar-benar membunuh mereka, sesuai dengan alasan yang dia katakan tadi, dunia pasti tidak akan curiga. Lagi pula, mereka memang memimpin orang ke bangsal Ratu hari ini. Jika Tama benar-benar membunuh mereka, dan kemudian mengklaim bahwa mereka terbunuh di tempat karena rencana pembunuhan, logikanya ketat. Bahkan jika keluarga Rutsil mengetahuinya, mereka tidak akan curiga. Kalau begitu, Tama bisa membunuh mereka tanpa mengambil risiko apapun. Memikirkan hal ini, Bima memandang Permaisuri dan menangis dan memohon, Yang Mulia, Anda adalah penguasa negara, untuk menjaga sistem hukum nasional, kirim kami ke pengadilan, Anda tidak bisa membiarkan dia membunuh kami, tolong. Ketika Permaisuri mendengar ini, dia berkata tanpa ragu, hidup saya diselamatkan oleh Tuan Renza, dan saya akan mengikuti perintahnya. Jika dia ingin melepaskanmu, aku secara pribadi akan segera mengirimmu keluar dari istana, tapi jika Tuan Renza ingin membunuhmu, aku akan segera mengikuti kata-kata Tuan Renza dan mengumumkan kejahatan pembunuhan dan pemberontakanmu. Permaisuri tahu betul di dalam hatinya bahwa berapa lama dia bisa hidup di masa depan tergantung pada Tama, jadi pada saat seperti itu, dia secara alami harus patuh padanya. Begitu Bima mendengar kata-kata ini, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Ratu akan menunjukkan sikap seperti itu. Jika ini masalahnya, maka dia dan putranya mungkin akan mati di sini hari ini. Memikirkan hal ini, dia buru-buru memohon, Tuan Renza,
Jangan cemas, sisa 50 miliar euro, saya akan memikirkan cara, saya akan menebusnya sesegera mungkin. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.